Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yang Yu, yaitu di part ke-8. Langsung saja. Banyak maksiat hidup makin semrawut dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Yang Yu yang menunjukkan surat misterius itu, dan di sana Master Chang pun berkata, "Yang mulia, bukankah simbol di surat itu adalah lambang dari Assassin? Bagaimana mungkin Kaisar Darah menjadi bagian dari Liga Assassin?" Dan di sana Yang Yu pun berkata, "Liga Assassin, saya pernah mendengarnya. Bagaimana kamu bisa tahu?" Master Chang pun berkata, "Cobalah menyalurkan sedikit energi spiritual ke suratnya. Hurufnya akan muncul dengan sendirinya." Lalu Yang Yu pun berkata, "Baiklah Menteri, aku percaya padamu. Apakah di sini ada hal yang sedikit mudah?" Sambil ia mengeluarkan aura di jarinya itu, dan ia pun berkata lagi, "Mari kita lihat." Di sana terdapat tulisan yang bertuliskan, "Kesempatan untuk pembunuhan besar. Apakah kamu tertarik? Persiapkanlah dengan matang. Kami tidak menerima kegagalan. Apakah kamu tertarik untuk menjadi pembunuh kelas perunggu? Bunuh kaisar dan kekaisaran Xia yang hebat dalam waktu 3 bulan. Kegagalan sama dengan kematian." Di sana Yang Yu pun bergumam, "Ini benar-benar kontrak assassin dengan nyawaku." Di sana ia pun berkata, "Isi dari suratnya kalian berdua harus melihatnya." Sambil ia melemparkan ke arah pamannya itu, dan pamannya pun menangkap surat itu sambil berkata, "Tidak diragukan lagi, ini adalah tanda tangan assassin. Kenapa mereka melakukan ini?" Lalu Yang Yu pun menjawab, "Siapa peduli? Kenapa mereka berani mencoba membunuhku?" Lalu Tuan Chang di sana pun menjawab, "Yang mulia masih baru berkuasa, jadi tidak mengetahui hal tersebut. Tetapi hal tersebut itu mereka mampu. Liga Assassin adalah organisasi yang sangat besar. Selama mereka dapat membuat kontrak dan membayar di muka, orang-orang itu akan melakukannya, bahkan jika membunuh anggota kerajaan sekalipun." Lalu Yang Yu pun menjawab, "Berani menyerang keluarga kerajaan. Apakah mereka tidak takut dengan pembalasan dari kekuatan yang dominan?" Lalu Tuan Chan di sana pun berkata, "Apakah kamu mengkhawatirkan negara biku yang tidak jauh dari sini?" Yang Yu pun menjawab, "Tidak, sama sekali tidak. Jelaskan padaku." Dan Master Chan pun berkata, "Raja dari negara tersebut mengatakan bahwa dia dapat menghancurkan Liga Assassin. Tapi di suatu hari saat eksekusi, bahkan di bawah perlindungan berbagai master, kepala raja tersebut tetap saja terpenggal. Reputasi dari Liga Assassin meningkat sejak hari itu." Dan di sana Yang Yu pun berkata, "Tetapi aku tidak pernah memprovokasi mereka. Kenapa mereka ingin aku mati?" Dan pamannya pun berkata, "Cobalah untuk mengingatnya Yang mulia, siapa yang menyerangmu hari itu?" Dan Yang Yu pun berkata, "Anakmu, pangeran kedua. Tapi itu tidak mungkin mereka. Itu membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk melacak keberadaanku. Sepertinya ini sudah direncanakan sejak hari di mana aku dimahkotai." Dan di sana Tuan Chang pun berkata, "Lalu Yang mulia, mungkin aku memiliki teorimu. Organisasi menginginkan pedang Divine Regulus Xuan Yuan darimu. Hanya itu yang dapat aku pikirkan." Sambil ia membayangkan pedang Xuan Yuan dari Yang Yu itu, lalu Yang Yu pun terkejut sambil berkata, "Jadi mereka mau pedangku? Sangat tidak sopan." Dan pamannya pun berkata, "Yang mulia, aku rasa prediksi dari Tuan Chang yang paling mendekati. Master dari Liga Assassin memiliki harga diri yang besar. Tidak hanya sangat kuat, tetapi juga ekstrim dengan cara mereka. Bahkan rumor mengatakan selama masa kenaikanmu, Master telah datang ke ibu kota kerajaan." Lalu Tuan Chang di sana pun berkata, "Yang mulia, jika itu benar-benar terjadi, berdasarkan apa yang Pangeran ke-8 katakan, lebih baik tetap di dalam kediaman istana untuk keselamatanmu." Lalu Yang Yu di sana pun berkata, "Masalah itu tidak akan diputuskan sekarang. Aku butuh berpikir. Kalian berdua boleh pergi." Dan di sana Tuan Chang pun berkata, "Yang mulia, tolong jangan anggap ini remeh. Kamu adalah raja kami. Tolong dengarkan nasihatku." Dan Yang Yu pun menjawab, "Jika Master Assassin ini sekuat yang dikatakan Pangeran ke-8, jika dia ingin membunuhku, tidak ada yang dapat melindungiku. Lebih baik aku tidak bersembunyi di muka musuh." Lalu apa perbedaannya? Dan tiba-tiba seseorang pun datang sambil berkata, "Aku di sini untuk melaporkan Yang mulia kondisi Nona Roland." Lalu Yang Yu pun berkata, "Cepat bicara, beritahu apa yang terjadi." Sambil terlihat orang itu yang sujud sambil berkata, "Kami tabib kerajaan telah mencoba semampu kami, tapi hanya bisa menyelamatkan jantungnya. Jika dia tidak membaik dalam waktu 7 hari, Nona Roland akan mati Yang mulia." Lalu di sana kita diperlihatkan
Yang Yu yang terkejut sambil berkata, "Roland, kamu, apa yang kamu katakan? Tidak berguna kalian semua. Untuk apa semua kemampuanmu jika tidak bisa melakukan apa yang aku katakan? Haruskah aku mengeksekusi kalian semua sekarang?" Sambil terlihat orang itu yang gemetar ketakutan dan ia pun berkata, "Yang mulia, tolong tahan amarahmu, tenanglah." Tuan Chan di sana pun berkata, "Yang mulia, tidak bijak untuk menghukum mereka seperti ini. Siapa yang akan membantumu jika kamu menghukum orang yang mencoba membantumu?" Sambil terlihat Yang Yu di sana yang menghela napas, lalu ia pun duduk sambil berkata, "Apakah kamu menyalahkanku karena amarah?" Lalu Tuan Chan di sana pun menjawab, "Tabib, kamu mengatakan jika ini dibiarkan, yang mana berarti ada jalan untuk menyelamatkan Roland." Lalu tabib itu pun berkata, "Kuil jimat surgawi satu-satunya yang dapat menyelamatkannya. Mereka seharusnya memiliki cara untuk menyelamatkannya." Lalu Yang Yu pun berkata, "Apa? Mereka? Kenapa harus mereka? Aku menyerang mereka dengan kakiku sendiri dan sekarang kamu mengatakan aku membutuhkan bantuan mereka? Apa kamu mencoba mempermalukanku? Aku tidak percaya mereka satu-satunya faksi yang dapat menyembuhkannya." Lalu Tuan Chan pun berkata, "Yang mulia, sepertinya aku tahu seseorang yang mungkin dapat membantumu." Lalu Yang Yu pun berkata, "Siapa lagi itu?" Dan Tuan Chan pun menjawab, "Xian Luo, adik laki-laki Master Jimat Surgawi. Dia mungkin dapat membantu." Dan Yang Yu pun menjawab, "Apa? Baik Menteri, apakah kamu bercanda? Apakah dia benar-benar akan berusaha membantuku?" Dan di sana Tuan Chan pun menjawab, "Meskipun dia adik laki-laki Xian Luo, mereka belum pernah bertemu dalam 10 tahun dan mereka berdua pun tidak akur." Dan Yang Yu pun berkata, "Jadi seperti itu. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Jika begitu, bawa aku mengunjunginya besok pagi. Sekarang istirahatlah dulu kalian." Lalu beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan di malam harinya dan sebuah hologram di depan Yang Yu yang bertuliskan, "Selamat kepada pengguna telah memicu plot quest. Selamatkan Li Roland dalam waktu 7 hari. Cobalah membawa kembali Ri Roland dari jurang kematian. Misi berhasil, RNG. Misi gagal, tidak ada sanksi." By the way, kemarin itu tulisannya Li Roland, sekarang malah diganti Li Roland ya mo. Lalu Yang Yu pun berkata, "Sebuah misi tanpa sanksi? Apakah misi ini? Jika aku bisa menyelamatkannya, semua yang aku tanyakan untuk sekarang tidak ada lagi." Lalu tiba-tiba dari belakangnya seseorang pun berkata, "Yang mulia, ternyata itu adalah Tuan Chang." Dan ia pun berkata lagi, "Kenapa kamu belum beristirahat?" Dan Yang Yu pun menjawab, "Bukankah kamu melakukan hal yang sama juga? Ngomong-ngomong, apakah kau butuh sesuatu untuk perjalanan besok?" Di sana Tuan Chan pun berkata, "Yang mulia, berdasarkan pengalaman orang tua ini, orang itu suka membantu orang lain dalam rangka membantu mereka." Lalu Yang Yu pun berkata, "Dia pria yang baik. Aku dapat mengatasinya. Ternyata itu lebih mudah." Dan Tuan Chang pun berkata, "Yang mulia, kamu benar-benar butuh istirahat untuk perjalanan besok." Lalu beberapa saat kemudian di pagi harinya kita diperlihatkan Yang Yu bersama pamannya dan Tuan Chan menuju ke arah Tuan Xian. Di sana Yang Yu pun berkata, "Tuan Chan, apakah kamu yakin kita di jalan yang benar?" Dan Tuan Chan pun menjawab, "Menteri ini yakin Yang mulia." Sambil kita diperlihatkan seseorang yang berlari datang ke arah Yang Yu dan ia pun berkata, "Yang mulia, jalan di depan aman." Lalu di sisi pamannya pun berkata, "Yang mulia, orang-orangku sudah menyisir tempat ini. Ini aman untuk dilewati." Sambil kita diperlihatkan pegunungan di sana dengan jalan yang menanjak. Lalu pamannya pun berkata, "Tampaknya kediamannya berada di ujung jalan ini." Lalu Yang Yu pun berkata, "Oh, seperti itu. Apakah dia tinggal sendiri di sini?" Sambil kita diperlihatkan sebuah bangunan di atas sana. Lalu Yang Yu pun bergumam, "Jadi dia tinggal sendiri di sini. Jadi sang pertapa hidup sendiri. Dia mungkin tidak sesimpel itu. Lalu aku dapat merasakan ini tidak akan mudah." Sambil mereka pun sampai di hadapan gubuk orang itu dan jenderal di sana pun berkata, "Periksa dan lihat apakah ada orang di rumah." Dan seseorang itu pun berkata, "Siap Yang mulia. Permisi, apakah ada orang di sini?" Tapi tiba-tiba terdapat aura membara yang mementalkan orang itu dan di sana seseorang pun berkata, "Siapa yang mengirimmu ke sini? Pergilah."
Sambil terlihat prajurit itu yang terjatuh di hadapan mereka, dan seseorang dari dalam pun berkata lagi, siapapun yang datang bertemu orang tua ini, datanglah sendiri sekarang. Dan di sana Paman Jenderal pun berkata, Yang Mulia, biarkan saya ikut denganmu. Yang Yu pun menjawab, itu tidak diperlukan Paman. Sambil ia mendekat ke arah gubuk itu, Yang Yu pun berkata lagi, aku Yang Yu datang untuk bertemu saudara Xian Luo. Sambil kita diperlihatkan mata yang bersinar dengan membara, dan ia pun berkata, ya itulah yang aku suka. Suruh orangmu pergi, aku tidak suka terjadi masalah di sini. Lalu Yang Yu pun berkata, semuanya tinggalkan tempat ini. Pamannya pun berkata, tapi Yang Mulia, apakah tidak apa-apa? Berhati-hatilah. Oke Yang Mulia. Dan di sana Yang Yu pun berkata, kalian khawatir dengan berlebihan, Kaisar ini akan baik-baik saja. Lalu Paman Jenderal pun berkata, turuni lembah dan amankan daerah sekitar. Sambil ia memerintah para prajurit itu, dan beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan orang itu yang keluar dengan membawa mie di sana, dan ia pun menyeruput mie itu sambil ia berkata, orang ini terkesan denganmu, kamu menghargai peraturanku. Lalu Yang Yu pun berkata, Anda adalah senior Xian Lu, apapun yang kamu inginkan katakan saja, dan itu akan jadi milikmu. Lalu Master Xian Lu pun berkata, benarkah? Dan Yang Yu pun menjawab, aku di sini tidak untuk menawar denganmu. Lalu Master Xian pun berkata, jadi mari kita membicarakan sesuatu di sini. Sepertinya orang ini penting untukmu. Dan Yang Yu pun berkata, jadi apa yang kamu inginkan dariku, katakan, dan itu akan menjadi milikmu. Lalu Tuan Xian Lu pun berkata, aku inginkan tahtamu, aku mau itu. Sambil kita diperlihatkan Yang Yu di sana yang terkejut berkata, apa? Kau ingin tahtaku? Lalu sedangkan di sisi Paman Jenderal, ia pun berkata, kamu, apa yang kamu katakan? Yang Yu pun menjawab, berhenti Paman, selama kamu dapat menyelamatkan Lirolan, apapun itu kamu akan bisa memilikinya. Bagaimanapun, jika kamu menginginkan tahtaku, aku tidak dapat memberikannya sekarang. Masih ada masalah yang harus aku hadapi. Aku masih punya sebuah urusan yang belum terselesaikan. Di sana orang itu pun tertawa. Hahaha, baiklah. Dan Yang Yu pun menjawab, kenapa kau malah tertawa? Hei orang tua. Lalu di sisi Master Xian Lu pun berkata, Yang Mulia, berapa lama aku harus menunggu Anda menyerahkan tahtamu? Di masa lalu, jika Yang Mulia memintaku, aku akan membantumu dengan sukarela. Tetapi sekarang aku memiliki 3 prinsip. Di sana Yang Yu pun berkata, oh lalu apa ketiga prinsipmu itu Tuan? Dan Master Xian Lu pun berkata, pertama, aku tidak menyelamatkan orang jahat. Kedua, aku tidak menyelamatkan orang yang memiliki hubungan dengan pavilion surgawi. Dan yang terakhir, aku tidak menyelamatkan wanita. Jadi kamu dapat melupakan hal ini. Di sana Yang Yu pun berkata, orang tua, sekarang kau membuatku kesal. Kenapa kamu tidak menyelamatkan orang dengan adil? Berikan aku alasannya. Sambil terlihat Tuan Xian yang meminum kuah dari mie itu, dan ia pun berkata, ini mie yang sangat lezat. Lalu Tuan Chan di sana pun berkata, Xian Luo, Yang Mulia menanyakanmu beberapa pertanyaan, jawab itu. Dan Master Xian Luo pun menjawab, alasan? Yang Mulia, kamu memiliki sebuah alasan untuk menyelamatkan wanita itu, sedangkan aku tidak. Jadi apa yang harus aku jawab? Apakah itu akan menghalangi pemikiranmu jika aku memberikan sebuah alasan? Jika kamu tidak menyukainya, apa yang akan kamu lakukan? Memaksaku? Sambil terlihat Paman Jenderal di sana yang marah berkata, Xian Luo, Anda berlebihan. Apakah itu akan membunuhmu jika membantu Yang Mulia sekali saja? Kenapa kamu menentang perintahnya? Sambil kita diperlihatkan Tuan Xian Lu yang berjalan balik menuju ke rumahnya berkata, orang tua ini sudah mengatakan pikirannya dengan jelas, berikan aku tahtamu sekarang atau kau pergi. Lalu Paman Jenderal di sana pun berkata, Tian Luo, kau. Lalu Yang Yu pun berkata, lupakan, mari pergi. Dunia ini benar, orang tua ini bukan satu-satunya yang dapat menyelamatkannya. Kita tidak membutuhkannya. Dan Paman Jenderal pun berkata, tapi Yang Mulia, bagaimana dengan Nona Lirolan? Lalu tiba-tiba
Tuan Xianlu pun berkata, apakah kamu benar-benar menyerah? Bukankah kamu seorang yang menguasai rune takdir? Sambil terlihat Tuan Chan dan Paman Jenderal di sana yang terkejut berkata, apa? Yang mulia juga menguasai jimat juga? Lalu Tuan Chan di sana pun bergumam, tidak dapat dipercaya. Hanya ada satu ahli jimat dari 3 orang seni bela diri dan satu ahli jimat takdir dari 10.000 pendekar seni bela diri. Jika yang mulia benar-benar seorang ahli jimat takdir, ini benar-benar sebuah berkah. Lalu di sana Yang Yu pun bergumam, bagaimana dia tahu sebanyak itu? Dan Tuan Xianlu pun berkata, bukankah kamu sudah memiliki 2 batu takdir? Itu benar kan yang mulia? Lalu Yang Yu pun menjawab, orang tua, aku benar-benar tidak menyukaimu. Bagaimana kamu menemukannya? Di sana Tuan Xianlu pun berkata, jiwamu dan kekuatan spiritualmu jauh melebihi batas normal. Seorang pengamat akan dapat menyadarinya, tidak perlu diperdebat sekarang. Dan Yang Yu pun berkata, sudahi omong kosong ini orang tua, apa yang kamu coba katakan? Lalu Tuan Xianlu pun menjawab, hehe, orang tua ini tidak akan menyelamatkan dia. Bukan berarti Anda tidak bisa menyelamatkannya sendiri kan? Haha, izinkan aku mengajarkanmu cara menyelamatkan nyawa dalam 5 hari. Kamu harus mengalahkan semua jenius jimat surgawi dalam 1 bulan dalam kompetisi ahli jimat mereka berikutnya. Tentu saja jika Anda tidak dapat mengalahkan mereka, serahkan tahtamu padaku. Bagaimana? Apakah kamu berani bertaruh denganku? Di sana Yang Yu pun bergumam, orang tua yang licik mengenai prinsipnya itu. Dia tidak harus melakukan itu untuk mendapatkan kerajaan. Bagaimanapun, jika aku bisa menyelamatkan Li Roland dengan cara ini, maka aku akan melakukannya. Dan di sana ia pun berkata, baik, aku terima tantangannya. Jangan lupa ketika kamu kalah orang tua, dan jika aku tidak bisa menyelamatkannya dengan metodemu, aku akan membunuhmu dan seluruh keluargamu. Di sana Tuan Xianlu pun berkata, bisakah kamu? Kamu sangat percaya diri. Sambil terlihat Paman Jenderal dari belakang yang berkata, yang mulia, kamu tidak dapat melakukan ini. Meskipun kemampuanmu sangat hebat, kamu tidak dapat mengalahkan semua jenius dalam 1 bulan. Ini terlalu berlebihan. Yang Yu pun berkata, aku sudah memantapkan pikiranku. Di samping itu, mengalahkan mereka sepertinya bukan kesepakatan yang buruk. Sekarang aku akan pergi selama 5 hari. Kamu yang akan bertanggung jawab sekarang. Jangan menggangguku. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan malam harinya di sana. Dan Yang Yu pun berkata, aku tidak punya banyak waktu orang tua. Bisakah kita mulai? Dan Master Xianlu pun berkata, dalam menyuling pil pertama, kau harus mencapai tahap ketiga peringkat jimat. Sejak kamu menjadi seorang pengguna rune takdir, ini akan mudah dicapai olehmu. Mari mulai. Lalu Yang Yu pun berkata, lalu orang tua, apa yang dapat aku lakukan untuk meningkatkannya? Sambil kita diperlihatkan Master Xianlu yang membayangkan seseorang dengan aura membara. Di sana ia pun berkata, untuk melatih jiwamu menjadi tungku, kamu harus merubah kekuatan jiwamu menjadi api. Kamu harus dengan konstan mempertahankan api itu untuk meningkatkan kekuatanmu. Dan Yang Yu pun berkata, sebuah tungku jiwa? Apa yang kamu maksudkan? Aku bahkan tidak memiliki bahan apapun untuk menyuling apapun. Bagaimana mungkin aku melakukannya? Dan Master Xianlu pun menjawab, jangan khawatir mengenai bahannya. Aku sudah menyiapkannya sebelumnya sebagai metode penyulingan. Perhatikan, aku akan memberikan contoh. Perhatikan baik-baik lenganku. Di sana kita diperlihatkan Master Xian yang mengeluarkan aura membara di kedua telunjuk tangannya itu. Dan di sana aura membara itu pun menyebar. Dan Yang Yu pun bergumam, energi yang kuat. Apakah ini yang dinamakan penyulingan? Berdasarkan auranya, orang tua ini setidaknya berada di ranah Emperor Puncak. Sungguh aura yang besar. Sambil kita diperlihatkan tunggu besar di sana dengan aura membara. Dan Yang Yu pun berkata, apa ini? Lalu Master Xianlu pun berkata, ini adalah kekuatan jimat. Tergantung beberapa banyak jimat yang muncul, itu akan memberitahukan beberapa banyak tingkatan yang dapat dicapai oleh ahli jimat. Jika kamu bisa membentuk inti seperti ini, itu berarti kamu memasuki tingkat pertama ahli jimat. Semakin banyak inti, semakin banyak tinggi pula peringkatnya.
bahan itu milikku. Cobalah, aku akan mengistirahatkan tulangku. Panggil aku ketika kamu dapat membentuk inti yang pertama untuk mencapai ranah pertama. Oke? Sambil kita diperlihatkan Yang Yu yang mengambil butiran itu dan ia pun berkata, "Hah, benda apa ini? Kristal binatang buas. Sepertinya ketiga intinya berasal dari peringkat yang berbeda. Mari kita gunakan barang ini terlebih dahulu." Sambil kita diperlihatkan notifikasi di sana yang bertuliskan, "Selamat kepada pengguna telah mendapatkan hukum penyulingan. Anda bisa memulai membuat jimat sekarang." Lalu Yang Yu pun berkata, "Membuat jimat? Apakah semudah itu dengan sistem?" Dan di sana ia pun menekan tombol terima dan ia pun berkata, "Aku bisa membuat jimat bintang 3 dari sini." Lalu terdapat notifikasi yang muncul, "Membutuhkan kristal monster bintang 3. Sistem mendeteksi pengguna memiliki barang yang diperlukan. Pengguna membutuhkan 1 juta XP untuk mengupgrade ahli jimat tingkat 3. Dalam kurung, kemungkinan berhasil 80%. Catatan, material yang gagal akan tersimpan dan XP tidak akan dikembalikan." Di sana Yang Yu pun berkata, "Jadi hanya butuh poin XP. Tingkat keberhasilannya tidak buruk." Lalu notif di sana pun muncul lagi, "Silahkan pencet tombol mulai untuk memadukan materialnya." Sambil terlihat Yang Yu yang menekan tombol memadukan itu dan di sana tiba-tiba gagal dan sistem pun berkata, "Material tersimpan." Yang Yu pun terkejut dan berkata, "Apa? Bahkan dengan tingkat 80% aku bisa gagal? Ini omong kosong. Lagi." Sambil terlihat malam yang makin larut, di sana sistem pun berkata, gagal memadukan. Bro, tolong berhenti. Gagal." Dan Yang Yu di sana pun terkejut dan berkata, "Bagaimana mungkin aku dapat gagal 4 kali berturut-turut? Apakah kemungkinan berhasil itu palsu? Apakah aku sedang diperas? Apa yang sedang terjadi sekarang? Aku tidak percaya. Apakah yang kelima bakalan sama?" Sambil ia akan menyentuh tombol itu lagi. Lalu di sana sistem pun berkata, "Poin XP tidak cukup. Apakah pengguna ingin menurunkan level untuk membuat rune ini? By the way, rune adalah jimat ya mo." Lalu Yang Yu di sana pun marah stres berkata, "Apa maksudnya ini? Gak peduli materialnya tersimpan. Ini omong kosong. Ini pemerasan poin XP ku dan malah mengurangi levelku." Dan di sana ia pun memadukan lagi sambil berkata, "Aku harap kali ini berhasil." Dan sistem pun berkata, mengurangi level pengguna menjadi 40. Dan di sana Yang Yu pun mencobanya sambil berkata, "Ayolah, lagi." Sambil ia menekan-nekan tombol itu lagi. Dan di sana sistem pun berkata, gagal. Level pengguna turun menjadi 39. Sambil kita diperlihatkan Yang Yu di sana yang emosi berkata, "Ini kenapa 10 kali berturut-turut? Ini tidak mungkin. Hei sistem, jangan bercanda denganku. Apa artinya ini? Apakah kemungkinannya tertulis terbalik?" Sambil kita diperlihatkan ayam itu yang berkokok di hadapan Yang Yu. Dan di sana Yang Yu pun berkata, "Hei ayam, apakah kamu menertawakanku?" Dan ia pun mengambil ayam itu sambil berkata, kesini, tolong kaisar ini atau akan ku rebus kau." Sambil ia mengarahkan kaki ayam itu untuk menyentuh tombol sistem. Di sana sistem pun berkata, berhasil memadukan. Sambil kita diperlihatkan bola jimat itu yang beraura membara keluar. Dan Yang Yu pun berkata, "Hah? Apa ini? Ini tidak lucu. Bagaimana mungkin hal ini bekerja?" Lalu ia pun berkata, "Hei ayam, tidak buruk juga kau." Dan di sana sistem pun berkata, "Apakah kamu mau menghabiskan 1 juta poin XP untuk mengupgrade menjadi ahli jimat peringkat 3? Dan Yang Yu pun berkata, "Apakah ini perangkap baru lagi? Apa yang terjadi?" Sambil ia memandang hologram di depannya dan ia pun menekan tombol terima di sana sambil berkata, "Mari kita coba." Dan di sana terdapat notif yang banyak dan sistem pun berkata, "Selamat, pengguna sudah mencapai ahli jimat peringkat 3. Player Yang Yu, kelas ahli bela diri ranah raja, kelas kedua jimat ahli tingkat 3, ahli jimat takdir, poin XP 4 juta sampai 5 juta, poin spiritual 200.000, poin tersembunyi 25 sampai 100. Ketika poin sudah penuh akan memicu teknik Rule of Wall. Teknik tidak ada, avatar unik tiada tara, sikap pahlawan, pemakaman langit, kekuatan dari surga dan bumi, harta pedang agung Rugulus, 2 batu takdir, tunggangan raja dari para raja atau dalam kurung raja iblis mimpi.
Dan Yang Yu di sana pun memandanginya, dan Tuan Xianlu pun berkata, apa yang terjadi di luar sana terlalu berisik, aku tidak dapat tidur. Dan di sana Yang Yu pun berkata, hei orang tua, keluarlah, aku telah menyuling apa yang kau butuhkan. Lalu Tuan Xianlu pun keluar sambil berkata, well, ini sangat cepat, lebih dari yang aku bayangkan. Kemarilah, tunjukkan padaku inti kekuatanmu. Lalu Yang Yu pun berkata, inti? Maaf, aku sekarang peringkat 3, bukan peringkat pertama. Sambil kita diperlihatkan Tuan Xianlu di sana yang terkejut dan berkata, apa? Kamu apa? Peringkat 3? Apakah kamu mencapai ahli jimat peringkat 3 dalam satu malam? Itu tidak mungkin. Kamu suling lagi untukku. Dan Yang Yu pun berkata, baik, terserahlah. Tapi metodeku mungkin sedikit berbeda dari metodemu orang tua. Dan di samping itu aku sudah mengkonsumsi terlalu banyak energi untuk melakukannya. Lalu aku akan menunjukkanmu apa yang ku bisa. Sambil Tuan Xian memandangi Yang Yu yang menggerak-gerakkan tangannya di hadapannya itu, dan ia pun berkata, apa yang kamu lakukan? Bergerak seperti itu di luar udara. Dan Yang Yu pun berkata, diamlah orang tua, biarkan aku bekerja, duduk saja dan lihat aku melakukannya. By the way, hologram itu hanya bisa dilihat oleh Yang Yu ya Mok. Dan hologram itu yang bertuliskan membutuhkan inti kristal peringkat 1. Sistem merasa material sudah cukup. Apakah kamu akan menggunakan 100.000 XP untuk menyuling sebuah jimat? Dalam kurung kemungkinan 100%. Dan Yang Yu pun bergumam, jadi tingkat keberhasilannya 100% sekarang. Aku harap ini berhasil. Aku akan malu jika gagal lagi. Ayolah. Dan ia pun menekan tombol terima itu, dan sistem pun berkata, jimat tingkat pertama berhasil dibuat. Sambil kita diperlihatkan bola jimat itu yang membara, dan Master Xianlu pun terkejut dan berkata, sangat bertalenta, kamu adalah jenius, benar-benar monster. Apakah kamu ini tidak mungkin. Benar-benar menakutkan. Aku takut dengan pencapaian yang mungkin kamu dapatkan di masa depan. Kamu dapat memahami pengetahuan dari ahli yang tidak terhitung dalam waktu singkat. Teknik itu aku pernah mendengarnya dahulu. Teknik legendaris dari pembuatan jimat dengan menggunakan gerakan di udara seperti yang kamu lakukan, menciptakan jimat agung dengan menggunakan udara tipis tanpa bantuan tungku jiwa atau api spiritual. By the way, ya emang gak terlihat. Itu adalah sistem dari Yang Yu dan bersambung.